Guys, ketemu sama aku Reivana di Sempat Cerita. Saat ini aku mau ngajak kalian semua buat ngedengerin cerita seru episode kali ini. By the way, aku di sini nggak sendirian loh. Aku sama teman-teman aku. Ada Uyo. Hai Uyo. Halo Rey. Ada Mars. Hai Mars. Hai Rey. Ada Fahri. Hai Fahri. Hai Rey. Makasih ya udah mau nemenin aku biar nggak sendiri lagi. Bye guys. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat lama aku nih, yang namanya Anya. Halo Anya. Halo Re. Anya kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Re sendiri gimana kabarnya? Baik dong. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oh ya, ngomong-ngomong, Anya itu lagi stay di mana? Untuk sekarang stay di Oh, di kesibukannya apa setiap hari-harinya? kesibukannya adalah menganggur, makan tidur, beres-beres rumah. Soalnya sekarang udah nggak kerja, jadi bingung mau ngapain. Oh, nggak, berarti kebanyakan turu. Iya, nggak apa-apa sih kebanyakan turu. Tapi kalau bahas-bahas kesibukan kayak gini tuh enaknya tuh bahas sama yang lebih di atas kita tuh, kayak Mas Uyo. Gimana tuh Mas Uyo kalau tentang kesibukan? Mau nanya apa nih? Mas Uyo pernah nggak di umur aku kayak ngerasa nyerah, benci sama diri sendiri karena kelihatannya tuh gini-gini aja. Pernah nggak? Pernah lah, pernah ngerasain di fase kayak gitu. Gue pernah sih. Cuman ya emang harus kudu dilewatin, nggak bisa harus nyerah gitu ya. Kalau kita nyerah ya wes selesai gitu. Intinya ya optimis aja, sesuai dengan apa yang kita inginkan, insya Allah tercapai sih. Gitu. Yang penting semangat sih. Jangan sampai nyerah. Kalau nyerah udah selesai, game over udah kita di zona itu terus kagak pindah-pindah. Emang lagi kenapa sih lo? Aduh, tremor. Ya lagi ngerasain di fase itu. Tuh ya, kalau gue sih dulu untuk mengatasi hal tersebut sih ya udah pikir positif aja, jalani gitu. Pasti ntar ada jalan kan, namanya roda kan nggak putar ya kan, nggak mungkin dibawa terus kan. Insya Allah nanti juga pas posisi di atas. Nah disitulah kita harus geber semangat kita, gas lagi buat apa yang mau kita tuju, yang mau kita capai. Yang penting jangan nyerah deh, itu aja sih. Ya intinya banyak-banyak doa aja ya, gitu. Ya enggak? Iya juga sih, kadang-kadang mikirnya kayak gitu, tapi kayak gimana ya? Kadang kan sebagai anak pengen kan jadi yang terbaik buat orang tuanya, tapi kadang nggak pernah dapet apresiasi apapun gitu. Kayak ngerasa, Ini sorry nih, kalau di keluarga lu baik-baik aja kan, nggak ada masalah kan? kalau dibilang baik-baik aja sih, di mata orang lain baik-baik aja Mas, tapi di mata diri sendiri itu kayak aduh nggak. Aduh, gimana nih? Jangan nangis lah. Ayo semangat. Jadi gimana? Maksudnya aku nanya nih terkait yang nggak ada masalah kan di keluarga lu kan sejauh ini gitu. Sejauh ini kayaknya nggak ada masalah di keluarga, adanya di diri gue sendiri sih Mas. Mungkin kayak gitu ya, fasenya emang harus dilewati sih, nggak boleh menyerah. Ya ada sih temen gue juga yang ya maksudnya cruise ini juga yang sama lah mengalami hal kayak gitulah. Ya mungkin kayak si Fahri juga kan pernah ngalamin hal kayak gitu. Ya mungkin bisa sharing ke Fahri kan terkait untuk masalah kayak gitu. Sok nggak apa-apa, tanya-tanya aja, siapa tahu nanti ada masukan hal positif dari Fahri ya kan terkait kendala lu gitu sekarang. Iya, kayak apa ya, dari kecil gitu kan, dari kecil ngerasain tekanan gitu. Mas Fahri pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau gue dari kecil udah ngerasain kayak gitu, ngerasain tekanan dari keluarga, tekanan batin, tekanan mental gitu. Emang kalau Anya ngerasainnya kayak gimana? Ngerasa kayak apa ya?
dari kecil tuh nggak pernah diberi kebebasan untuk mengapresiasikan diri sendiri loh. Kayak apa-apa dipendem sampai Gitu. sampai apa ya? Iya, gue paham sih di posisi kayak gitu. Tapi Anya punya tempat cerita yang lain nggak soal misalnya gini, temen deket atau cowok lah? Jujur dari kecil nggak punya teman sama sekali, nggak ada yang mau main sama Anya. Karena apa ya, dari kecil dituntut buat belajar sampai nggak punya temennya pada takut dimarahin orang tuanya. Gitu ya, apa namanya, jangan terlalu, kalau dari gue sih jangan terlalu takut sama orang tua sih, karena kita sebagai anak punya kebebasan juga kan. Kita juga udah gede, udah bisa jaga diri ya, kita punya kebebasan lah, punya hak buat diri sendiri. Kita bisa milih ini karena kita udah gede, tahu yang mana yang salah, tahu yang bener kan. Iya, kayak sempet di umur berapa sih ya, SMP atau apa tuh, kabur dari rumah cuma gara-gara tertekan, disuruh belajar, dilarang-larang ini itu, sampai berani keluar rumah nggak pulang-pulang. Iya, gue paham sih, karena anak itu semakin ditekan semakin itu pengen lebih bebas gitu. Emang sianya dulu kabur dari rumah kemana? Kabur dari rumah, nginep di rumah temen pas SMP. Tapi di situ tuh kayak sering ke jalanan gitu, ya kan? Gitu. Tapi maaf nih, Anya masuk pergaulan bebas, pergaulan yang buat lampiasin gitu enggak? Lampiasinnya cuma paling ngerokok doang, tapi nggak sampai mabok. Alhamdulillah nggak nyentuh alkohol sama sekali. Alhamdulillah banyak nih anak-anak di luar sana yang asima sama kayak gue, sama kayak Anya, pada ngelampiasinnya yang lebih-lebih itulah, kayak mabuk, seks bebas, terus ini itulah. Alhamdulillah kalau Anya cuma ngelampiasinnya ke rokok doang sih. Iya, kadang cuma apa ya, mikir gitu kan, mau sampai kapan kayak gini. Tapi keluarga sendiri nggak ada dukungan sama sekali gitu, jadi bingung mau cerita sama siapa, mau ngeluh sama siapa gitu kan. Pernah nggak sih kalian di posisi itu, apa ya, bingung sama diri sendiri maunya kayak gimana gitu? Iya pasti, yang pernah ngerasain itu pasti pernah lah di posisi itu. Tapi tahu nggak sih Nya, setiap hidup pasti ada benturannya, iya nggak? Kalau itu sih pasti. Iya. Aduh. Pengen wujudin cita-cita, gimana sih Re rasanya jadi kamu yang bisa wujudin cita? Kalau di sini tuh, kalau di masalah-masalah itu tuh ada enaknya ada enggaknya sih, tapi kebanyakan stres gitu. Ya kalau menurut Re sih nggak apa-apa, jalanin aja dulu. Mungkin itu belum apa namanya, belum jadi takdir gitu. Tapi dulu si Anya ini pernah ini enggak sih? Si Anya pernah kayak ngerasain punya support system gitu nggak sih? Kayak tentang pacar gitu yang nge-support Anya terus gitu? Pernah sempet punya hubungan 1 tahun setengah apa ya, tapi akhirnya juga ya gitu, sama aja endingnya. Kenapa emang diapain? Selingkuh kah? Atau gimana? Iya, dia selingkuh sama yang katanya cuma temen doang. Dan aku tahu ceweknya siapa, aku tahu mereka gimana. Tapi ya udahlah ya, banyak hal-hal toksik lah yang dilakuin gitu selama pacaran. Berarti kebanyakan kecewa ya kalau sampai sekarang ya Anya? Pasti trust issue, pasti mikirnya kayak mau deket sama orang lain kayak ragu-ragu. Kayak belum pernah ngerasain yang bener-bener tepat gitu.
belum sama sekali. Kayak kadang kalau dengerin cerita teman, seneng ya kayak gini cowoknya bisa cukup sama satu cewek. Kok aku nggak pernah bisa gitu loh. Kayak aku selalu disakitin gitu, dijadiin lampiasan doang, cuma pada penasaran doang. Jadi bikin gimana gitu. Kadang cowok tuh kayak dia tuh mikir pakai logika gitu, nggak pakai perasaan. Kebanyakan cowok gitu sih. Tapi nanti pasti suatu saat ini si A-nya pasti nemu cowok yang bener-bener tepat gitu. Ya semoga aja bisa dapet yang lebih baik. Tutornya dong Mas Mars biar bisa dapet cowok yang lebih baik. Buset, minta tutor nih. Enggak sih kalau gini-gininya. Pertama, gue kan dengerin lu tadi ya, ngobrol sama teman-teman. By the way gini loh guys, teman-teman. Gue mungkin satu dari sedikit orang yang banyak tahu kehidupan Anya. Kenapa akhirnya gue berinisiatif mengundang Anya ini untuk berbagi ceritanya di Sempat Cerita gitu. Jadi kalau tutor kayaknya urusan percintaan mah maybe nunggu waktu sih ya. Maksudnya ya setiap orang kan punya waktunya kan. Dan mudah-mudahan sih gue harap lu yakin di posisi itu. Iya semoga aja. Ya kayak ya tapi belum yakin aja sih, sekarang masih banyak trust issue-nya aja gitu. Semoga aja sih bisa dapet yang lebih. Ya, yang penting tetap jalani, syukuri, nikmati apapun perjalanannya kan. Ini kan bagian dari anugerah sebenarnya kan seperti itu. Iya sih, kayak semuanya cuma titipan doang gitu, kayak dari kecil ya dari bayi sampai sekarang gitu kan, cuma sekedar singgah doang di bumi gitu. Mau gimana gitu kan. Tapi gini ya, lu kan dulu sempat banyak cerita lah ya tentang, termasuk tadi sama teman-teman, sama Uyo, sama Fahri, sama Ray, ngobrol tentang hidup lu yang kayaknya nggak baik-baik aja, kemudian lu ngerasa tertekan, lu kabur dari rumah. Tapi peristiwa intinya ada apa sih sebenarnya? Terutama tentang keluarga lu lah. Apakah memang nyokap bokap lu memang baik-baik aja? Apa gimana? Kan dari kecil kan hanya belum pernah lihat papanya sama sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Artinya, sorry. Bisa ambilin tisu nggak matanya? sorry. Maksudnya perpisahan nyokap lu dengan bokap lu emang tidak pernah lu rasain sosok atau figur ayah kandung seperti itunya? Nggak pernah sama sekali. Dari kecil kalau ditanyain papa mana, mama selalu bilang papa udah nggak ada. Katanya papa udah meninggal. Tapi di umur sekarang mama baru cerita kalau papa masih ada, tapi dia nggak mau nemuin aku sama sekali. Artinya lu adalah bagian dari korban perceraian orang tua atau gimana? Kalau dari apa dampak yang lu hadapi sekarang ini? Iya, mama pisah sama papa tuh karena papa punya cewek lain. Papa bawa cewek di saat mama ngelahirin aku. Berat. Tapi oke deh, gue sih tetap yakin kalau lu memang punya ketegaran jiwa, punya ketegaran mental, dan gue yakin lu bisa melalui semuanya dengan baik-baik aja. Yang penting ya, kalau dari gue sih tetap semangat. Mudah-mudahan ada waktu dimana lu bisa ketemu sama figur ayah lu. Tapi bokap tiri lu sayang kan sekarang sama lu? Enggak gitu. Sorry. Maksudnya gimana? Aku nggak pernah akrab sama ayah tiri aku. Nggak akrab bukan berarti sering cekcok kan? Sering cekcok. Aku sering pukul. Pukul. Artinya ada kekerasan di sana secara fisik. Dari kecil kan gitu. Aku selalu ditekan. Kamu harus jadi juara 1. Kalau nggak juara 1, kamu nggak boleh pulang ke rumah.
aku ngelakuin kesalahan kecil, aku ditampar. Dan maksudnya di era yang serba terbuka ini, lu nggak ada maksud buat menegakkan keadilan atas fisik lu di balik hukum KDRT gitu? Gak pernah. Orang mama yang ngelihat aku dipukul aja mama diem. Aku mau ngapain, Mas? Aku gak bisa apa-apa. Aku kadang bingung mau cerita sama siapa. Aku gak punya temen, aku gak boleh bergaul ini itu. Aku dituntut buat jadi nomor 1, tapi aku gak pernah dapet apresiasi apapun sampai sekarang. Seberat itu ya. Oke dah, gue nggak bisa banyak ngomong. Yang jelas, pastinya gue dan teman-teman kru Sempat Cerita yang lain mendoakan yang terbaik buat kehidupan lu selanjutnya. Iya, kadang tuh kepengin gitu kan, jadi anak yang udah tersusun rapi, impiannya, cita-citanya sama orang tua, diapresiasi, disemangatin, gak cuma dibanding-bandingin. Yang pasti sih gue yakin, karena gue juga bingung ya, maksudnya lu menghadapi sesuatu yang memang berat banget, tapi gue sih yakin betul kalau lu punya kesempatan, punya momen untuk bisa melewati semuanya dengan sangat luar biasa di kemudian hari. Semoga. Ya Allah, maaf nangis. Re. Gitu udah, tenangin diri, tarik nafas. Udah kok, udah. Hanya tarik nafas dulu, tenangin diri dulu. Udah kok, udah. Ya, udah. Enak gak sih jadi kamu? Aku pengen deh. Kayaknya kamu itu, tapi nggak tahu sih ya, orang beda-beda. Ya, bisa dibilang enak, bisa dibilang enggak sih. Ya aku juga pernah ngerasain kayak gitu juga, hampir sama. Tapi ya kita tuh jangan putus asa deh. Intinya bersyukur aja gitu, sama banyakin doa gitu. Ya, coba baru sama kalian aku berani cerita kayak gini. Ternyata ya gini ya, ternyata kita nggak tahu kayak yang dirasain tuh, ternyata latar belakang itu seperti ini, kita nggak tahu. Lah ini menurut Anya, apa yang bisa dibagi ke yang lain atas peristiwa hidupnya Anya, maksudnya biar menginspirasi banyak orang gitu. Ya, apa ya, buat orang tua di sana aja kali ya, yang biar terbuka gitu pola pikirnya. Jangan terlalu ngekang anak ataupun apa gitu, beri mereka ruang gitu kan buat beradaptasi sama diri sendiri, buat mengapresiasi, buat ngeluarin semua unek-unek mereka gitu. Terus apa ya, buat anak-anak seumuran aku ntar di masa depan, semoga jadi orang tua yang bisa kerangkul anaknya biar nggak salah pergaulan, biar nggak punya pola pikir aneh-aneh, buruk gitu kan. Intinya tetap tetap percaya kalau diri sendiri tuh bisa ngejalanin apa yang harus dijalanin semestinya gitu. Makasih ya Anya udah mau sharing-sharing ke kita. Iya, makasih juga buat kalian udah mau dengerin curhatan seorang Anya yang mungkin gak semua orang tahu gitu. Ya,
Makasih udah mau berbagi di Sempat Cerita. Semoga bisa memberikan banyak pelajaran buat banyak orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya.